The Stockbroker's Clerk, Part 1 Sherlock Holmes Audiobook Indonesia. Di tengah sibuknya kota London, seorang pemuda akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesulitan, kesempatan besar itu terasa seperti keajaiban. Namun semakin ia menerima tawaran tersebut, semakin banyak hal aneh mulai terjadi. Gaji yang terlalu besar, perusahaan yang misterius, dan seorang pria yang tampak seolah menyembunyikan ketakutan besar. Awalnya semuanya terlihat seperti keberuntungan, namun Sherlock Holmes segera menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik pekerjaan itu. Part 1, pekerjaan yang terlalu sempurna. Tidak lama setelah aku menikah, aku membeli sebuah praktik dokter kecil di daerah Paddington. Pemilik sebelumnya, Mr. Farquhar, dulunya memiliki praktik yang cukup terkenal. Namun, usia tua dan penyakit saraf yang dideritanya membuat jumlah pasiennya terus berkurang. Orang-orang cenderung sulit percaya pada dokter yang tubuhnya sendiri tampak sakit. Karena itulah, ketika aku membeli praktik tersebut, penghasilannya sudah jauh menurun. Meski begitu, aku yakin dengan usia muda dan semangatku sendiri, aku percaya bahwa dalam beberapa tahun, praktik itu akan berkembang kembali. Selama 3 bulan pertama, aku sangat sibuk bekerja, dan karena itulah, aku jarang bertemu dengan Sherlock Holmes. Namun, suatu pagi, di bulan Juni, saat aku sedang membaca jurnal medis, setelah sarapan, bel rumah berbunyi. Sesaat kemudian, aku mendengar suara khas Holmes dari lorong depan. "Ah, Watson, sahabatku," katanya, sambil masuk ke ruangan. "Aku sangat senang melihatmu." Aku segera berdiri dan menjabat tangannya. Holmes duduk di kursi goyang sambil menatapku tajam. "Aku harap kesibukanmu sebagai dokter tidak membuatmu kehilangan minat pada masalah-masalah kecil kita dulu." "Sebaliknya," jawabku. "Tadi malam, aku bahkan membaca kembali catatan lama kesis-kesis kita." Holmes tersenyum kecil. "Bagus sekali, karena aku mungkin membutuhkan bantuanmu hari ini." "Hari ini?" "Ya, sejauh Birmingham." "Tentu saja aku ikut," kataku. Holmes tampak puas. "Kalau begitu, semuanya sempurna." Namun sesaat kemudian, ia menatapku lebih tajam. "Kau tampak kurang sehat akhir-akhir ini, Watson." Aku langsung terkejut. Holmes tertawa kecil. "Tenang saja, deduksinya sederhana. Tidak lama kemudian, kami sudah berada di dalam kereta menuju Birmingham, dan di sanalah Holmes mulai menjelaskan alasan perjalanan kami. "Aku ingin kau mendengar cerita ini langsung dari klien kita," katanya. Pria muda yang duduk di depan kami tersenyum gugup. "Namanya Hall Pycroft. Masalahnya," katanya sambil tertawa hambar, "aku mungkin terlihat seperti orang bodoh terbesar di Inggris." Holmes menyilangkan jemarinya. "Kadang orang paling cerdas sekalipun bisa tertipu, Mr. Pycroft. Silakan lanjutkan." Pycroft mulai bercerita. Dulu ia bekerja di perusahaan keuangan Coxon dan Woodhouse, namun perusahaan itu bangkrut, dan bersama 26 pegawai lainnya, ia kehilangan pekerjaannya. Selama berbulan-bulan, ia mencoba mencari pekerjaan baru. Namun, keadaan ekonomi saat itu sangat buruk. "Uang tabunganku habis sedikit demi sedikit," katanya. "Aku bahkan mulai kesulitan membeli perangko untuk mengirim lamaran kerja." Aku dapat melihat rasa malu di wajahnya, namun Holmes mendengarkan dengan sangat serius. "Akhirnya," lanjut Pycroft, "aku melihat lowongan di perusahaan Mawson dan Williams." Nama perusahaan itu langsung membuatku menoleh. Mawson dan Williams adalah salah satu firma broker saham terbesar di London. Dan, secara ajaib, kata Pycroft, mereka langsung menerimaku. Gajinya pun cukup tinggi. Semua tampak berjalan sempurna. Sampai sebuah kejadian aneh terjadi. Pada malam sebelum ia mulai bekerja, Hall Pycroft menerima kunjungan seorang pria asing. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Arthur Pina. Tubuhnya kecil, berpakaian rapi, dan berbicara dengan sangat cepat. "Apakah Anda Hall Pycroft?" tanyanya. "Ya, aku mendengar Anda baru diterima di Mawson dan Williams." Pycroft mengangguk. Pria itu langsung tersenyum lebar. "Kalau begitu Anda terlalu berbakat untuk bekerja di sana." Holmes mengangkat alisnya ketika mendengar bagian itu. Pinner kemudian menjelaskan bahwa ia mewakili sebuah perusahaan besar bernama Franco Midland Hardware Company. Perusahaan itu konon memiliki cabang di berbagai kota di Eropa. Dan menurutnya, Hall Pycroft memiliki kemampuan luar biasa di bidang keuangan. "Aku bahkan belum pernah bekerja untuk mereka," kata Pycroft bingung. "Tapi pria itu seolah tahu semua tentang diriku." Pinner lalu menawarkan pekerjaan baru, dengan gaji jauh lebih tinggi dibanding Mawson dan Williams. Hall Pycroft hampir tidak percaya. £500 setahun, katanya. Aku bahkan ikut terkejut mendengarnya. Jumlah itu sangat besar, apalagi bagi seorang pegawai muda yang baru menganggur berbulan-bulan, dan ia memberiku uang muka £100 malam itu juga. Holmes mulai tersenyum tipis. Aku tahu ekspresi itu. Semakin aneh sebuah kasus, semakin tertarik dirinya.
Namun ada satu hal yang membuat Hall Pycroft mulai merasa tidak nyaman. Arthur Pinner memintanya untuk tidak memberitahu Mawson dan Williams bahwa ia menerima pekerjaan lain. Biarkan mereka tetap mengira Anda akan bekerja di sana, katanya. Kenapa? Tanya Pycroft. Pinner hanya tersenyum. Itu demi urusan bisnis. Meski merasa aneh, Hall Pycroft tetap menerima tawaran tersebut. Uangnya terlalu besar untuk ditolak. Keesokan harinya, ia pergi ke Birmingham sesuai instruksi. Namun ketika tiba, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Kantor Franco Midland Hardware Company ternyata berada di gedung yang hampir kosong. Tidak ada pegawai, tidak ada aktivitas bisnis. Hanya sebuah ruangan kecil dengan meja dan kursi sederhana. Dan di sanalah aku kembali bertemu Arthur Pinner, katanya. Namun kali ini, penampilan pria itu tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya gelisah, dan senyumnya terasa dipaksakan. Meski begitu, ia tetap meminta Hall Pycroft melakukan pekerjaan aneh. Menyalin daftar panjang nama perusahaan dari buku direktori. Hari demi hari, tanpa penjelasan jelas, Holmes mulai menggigit kuku jarinya. Kebiasaan yang selalu muncul ketika pikirannya bekerja cepat. Aneh sekali, gumamnya pelan. Hall Pycroft akhirnya mulai merasa benar-benar curiga. Perusahaan itu terasa palsu. Namun Arthur Pinner terus membayarnya dengan baik. Dan setiap kali Pycroft mencoba bertanya, jawaban yang diberikan selalu menghindar. Aku mulai merasa seperti sedang dipermainkan, katanya. Karena itulah aku datang menemui Mr. Holmes. Holmes berdiri perlahan. Matanya tampak jauh lebih hidup sekarang. Aku rasa kita harus melihat perusahaan ini secara langsung. Malam itu juga, kami bertiga berjalan menuju kantor Franco Midland Hardware Company di Corporation Street. Jalanan Birmingham ramai oleh kereta kuda dan para pekerja yang baru pulang. Tiba-tiba Hall Pycroft menunjuk ke seberang jalan. Itu dia, katanya. Seorang pria kecil berpakaian rapi, berjalan cepat, sambil membawa koran malam Arthur Pinner. Kami mengikutinya sampai ke gedung kantornya. Dan beberapa menit kemudian, kami telah berdiri di depan pintu ruangan kecil di lantai atas. Hall Pycroft mengetuk pintu. Suara dari dalam mempersilakan kami masuk. Dan saat pintu terbuka, aku langsung merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Arthur Pinner duduk di balik meja, namun wajahnya tampak mengerikan. Pucat seperti mayat, keringat membasahi dahinya, dan matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Seolah ia baru saja membaca sesuatu yang menghancurkan hidupnya. Sherlock Holmes kini mulai melihat bahwa pekerjaan aneh ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang pria misterius, perusahaan palsu, dan ketakutan mengerikan di wajah Arthur Pinner. Namun pertanyaan terbesarnya adalah, siapa sebenarnya yang sedang dimainkan dalam semua ini? Hall Pycroft? Atau justru seseorang lain yang belum mereka sadari? Dan pada malam itu, Sherlock Holmes semakin yakin bahwa mereka sedang berdiri sangat dekat dengan sebuah kejahatan besar.